Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah data dibagi menjadi 4 bagian yang sudah diurutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Pembagian antara bagian ke bagian itu kuartil, itu terdiri dari 3 kuartil. Jadi kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian, memiliki 3 kuartil. Kuartil yang pertama itu kuartil bawah atau kuartil pertama atau Q1. Yang kedua kuartil tengah atau kuartil kedua atau median atau Q2. Kuartil ketiga itu bisa juga dikatakan dengan kuartil atas atau Q3. Kuartil dirumuskan dengan ln. ln ini adalah tepi bawah P per 4N dikurang dengan sigma FK per FK1C. P itu adalah kuartil ke, berarti P itu kuartil keberapa? Kalau kuartil pertama berarti ganti P-nya 1 per 4, berarti Q1. Kemudian kalau P-nya 2, berarti ganti dengan 2 per 4, Q2. Kemudian FK 2. Kemudian kalau P-nya kuartil ketiga, maka kita ganti P-nya ini dengan 3 per 4. Ini kita ganti dengan FK 3. Kemudian ini kita ganti dengan Q3. Kemudian C ini adalah panjang kelas. Kita lihat data tunggal berikut ini. Data tunggal berikut ini sudah susun dari data yang terendah sampai data yang tertinggi. Untuk menghitung kuartil, itu kita bagi menjadi 4 bagian. Langkah awalnya kita bagi dulu data ini menjadi 2 bagian. Nilai tengah itu yang dikatakan dengan median, atau dikatakan dengan kuartil 2, atau dikatakan dengan kuartil tengah. Maka median atau kuartil tengahnya atau kuartil keduanya adalah 4. Kemudian sebelah kiri ini kita bagi 2. Kita bagi 2, itu posisinya di antara 3 dengan 3. Maka ini dikatakanlah dengan kuartil 1 atau kuartil bawah. Maka untuk data tunggal ini, maka kuartil 1 atau kuartil bawahnya itu adalah 3 tambah 3 bagi 2. Kemudian sebelah kanan ini kita bagi 2. Posisi tengah-tengahnya itu adalah antara 4 dengan 5. Inilah dikatakan dengan kuartil atas atau kuartil 3. Itu caranya 4 ditambah 5 dibagi 2 dapat 4,5. Inilah dimaksud dengan kuartil. Jadi datanya kita bagi menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Terdapat 3 kuartil, yang sebelah kiri kuartil pertama atau kuartil bawah, yang nomor 2 itu kuartil 2 atau kuartil tengah atau median, yang ketiga itu namanya kuartil ketiga atau kuartil atas. Ini cara menentukan kuartil pada diagram tunggal atau pada data tunggal. Bagaimana cara menentukan kuartil pada data berkelompok? Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 itu tekniknya sama, kita mencari median. Bagaimana caranya? Kita lihat. Langkah awal kita tambahkan dulu frekuensinya. Dapatlah nilai N-nya 28. Untuk mencari kuartil 1, kita menggunakan 1/4 N. Berarti 1/4 dari 28 itu dapatlah 7. Kemudian kita cari 7 ini terletak pada kelas yang keberapa. Kita mulai dari kelas pertama yaitu 3. Kita mau mencari 7. Berarti lanjut lagi 3 tambah 5 dapat 8. Maka 7 ini kan terletak di antara 3 sampai 8. Kalau dia terletak di antara kelas 1 dan kelas kedua, maka daerahnya di kelas kedua. Kalau terletak di daerah kelas kedua sampai ketiga, maka yang kelas yang dilingkar adalah yang kelas ketiga. Kalau terletak di kelas keempat, kelima,
terletak di antara kelas keempat dan 5, maka itu dia di daerah kelas kelima. Ini 7. 7 ini terletak di antara kelas pertama dan kelas kedua, maka posisi 7 itu berada di kelas kedua. Kalau misalnya dia terletak di antara kelas ke-4 dan kelas ke-5, maka dia terletak di kelas ke-5. Jadi kita ambil kelas yang tertinggi. Setelah kita mendapati daerah kelasnya, inilah dikatakan dengan kelas kuartil 1. Setelah kita mendapatkan kelas kuartil 1, kita cari FK1, artinya frekuensi kuartil 1. Frekuensi di kuartil 1 berarti itu adalah 5. Kemudian sigma frekuensi kumulatif sebelumnya, ini kelas kuartil, berarti kita ambil kelas frekuensi sebelumnya, itu adalah 3. Berarti inilah sigma FK-nya. Kemudian bagaimana cara mencari LN? LN itu adalah tepi bawah. Kelasnya tadi kita dapat 43 sampai 55. Maka tepi bawah itu ambil batas bawah, kita kurangi 0,5. Maka LN sama dengan 43 dikurang 0,5, dapatlah 42,5. Kemudian C. C ini panjang kelas. Rumusnya adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Tepi atas itu adalah batas atas, yaitu 55, kita tambah 0,5, berarti 55,5. Dikurang dengan tepi bawah, tadi kita dapat 42,5. Maka panjang kelasnya adalah 13. Rumus ini, di mana tepi bawahnya 42,5, seperempat N tadi 7, sigma FK, sigma frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 3, kemudian frekuensi kuartil satunya itu adalah 5, kemudian panjang kelasnya adalah 3. Kita masukkan ke rumusnya. 42,5 seperempat N7, sigma FK-nya 3, per FK1-nya 5 dikali dengan 13. Maka dapatlah nilai kuartil satunya adalah 52,9. Kemudian bagaimana cara mencari kuartil tengah atau median atau kuartil 2? Sama caranya dengan rumus median. Untuk kuartil 2 atau median kita menggunakan setengah N. Tadi kalau kuartil 1 kita menggunakan seperempat N. Cuma itu yang membedakannya. Sedangkan teknik yang lain sama. Tadi bagaimana caranya? Langkah awal kita cari dulu jumlah frekuensi ini. Kita misalkan penjumlahan itu hasilnya N. N itu 28. Kita ingin mencari kuartil kedua. Berarti kita gunakan setengah N. Berarti setengah dari 28 itu dapatlah nilainya 14. Sekarang kita cari posisi 14 itu di mana? Ingat kalau dia terletak di kelas kedua dan kelas ketiga, di antara kelas kedua dengan kelas ketiga, maka kita ambil kelas ketiga. Jadi ambil kelas yang tertinggi. Oke. Cara mencarinya kita cari dengan menggunakan frekuensi kumulatif. Kita tambahkan. Kita mulai dari kelas pertama yaitu 3. Kemudian lanjut lagi, tambah 5, 8. Kita lanjut lagi, 8 tambah 7, 15. Ternyata 14 ini kan terletak di antara 8 sampai 15. 8 ini kelas kedua, 15 ini kelas ketiga. Berarti terletak di antara kelas kedua dan kelas ketiga. Berarti yang kita ambil adalah kelas ketiga. Jadi kita ambil kelas yang tertinggi. Itulah kelasnya. Maka kelas kuartil 2 itu terletak di kelas ketiga. Setelah dapat kelas ketiga, baru kita cari frekuensi kuartil keduanya, itu adalah frekuensinya adalah 7. Kemudian sigma frekuensi kumulatifnya yaitu yang sebelum kelasnya, itu adalah 8. Kemudian LN itu adalah tepi bawah. Kita tengok kelasnya adalah 56 sampai 68. Maka untuk mencari LN itu tepi bawah. Tepi bawah itu rumusnya adalah batas bawah 56. Kita kurangi dengan 0,5, dapatlah 55,5. C itu panjang kelas, yaitu tepi atas. Tepi atas adalah batas atas, kita tambah 0,5, berarti 68,5. Kita kurangi dengan tepi bawah, tadi kita sudah cari 55,5. Maka dapatlah kelasnya 13.
Setelah lengkap, kita masukkanlah nilai tersebut ke rumus kuartil 2 atau median atau kuartil tengah. Ln-nya tadi kita dapat 55,5, setengah N-nya tadi 14, sigma FK-nya itu adalah 8, dibagi dengan frekuensi kuartil keduanya itu adalah 7, kita kalikan dengan panjang kelasnya 13. 14 kurang 8 itu dapatlah nilainya 6, kita kalikan dengan 13 bagi 7, 11,14. Maka kuartil kedua nilainya adalah 66,64. Bagaimana cara mencari kuartil atas atau kuartil 3? Tekniknya sama, cuman kalau kuartil 3 nanti kita kalikan dengan 3/4N. Jadi yang membedakan cuma itu saja. Kalau Q1 kita kalikan dengan 1/4 N, kalau Q2 kita kalikan dengan 2/4 atau setengah, kalau Q3 kita kalikan dengan 3/4. Itu aja membedakannya. Sedangkan teknik dan caranya sama. Oke, langkah awal kita jumlahkan dulu frekuensinya. Maka frekuensinya itu adalah 28. Dapatlah N-nya 28. Kita cari 3/4 dari 28. Itu dapatlah nilainya 28 dibagi 47 kali 3, 21. Kita cari posisi 21 di mana. Langkah awal kita gunakan frekuensi kumulatif kelas pertama 3. Kita ingin cari 21. 3 ditambah 5, 8. Berarti belum, lanjut lagi. 8 ditambah 7, 15. Lanjut lagi, 15 tambah 2, 17. 17 tambah 4, 21. Pas di sini. Berarti 21 itu terletak di kelas kemana? 21 terletak di kelas keempat. Inilah yang dikatakan dengan kelas kuartil ketiga. Jadi kelas kuartil ketiga itu terletak di kelas kelima. Setelah dapat kelas kuartilnya, kamu tentukanlah nilai frekuensi kuartil ketiganya, yaitu 4. Ini frekuensi kuartil ketiga. Kemudian sigma frekuensi kuartil sebelumnya itu adalah 17. Kemudian kita cari Ln, itu ambil batas kelasnya 82 sampai 94. Untuk Ln kita ambil batas bawah. Kita kurangi dengan 0,5. Berarti 82 kurang 0,5 dapat 81,5. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas itu adalah tepi atas dikurang tepi bawah. Tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Maka dapatlah 94,5. Kita kurangi dengan tepi bawah 81,5, sehingga panjang kelasnya adalah 13. Maka kita masukkan rumus untuk kuartil ketiga. Ln-nya 81,5, 3/4 N-nya tadi 21, sigma FK kumulatif sebelumnya itu adalah 17, frekuensi kuartil ketiganya itu adalah 4, panjang kelasnya 13. Sehingga diperolehlah kuartil ketiganya itu adalah 94,5. Begitulah cara mengerjakan kuartil. Jadi bedanya kuartil 1 itu kamu kalikan dengan 1/4 N, kuartil 2 kamu kalikan dengan 2/4 atau setengah, kuartil 3 kalikan dengan 3/4. Demikianlah penjelasan tentang kuartil. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.